Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi kita dalam episode ngomong-ngomong. Seperti biasa, dalam episode ngomong-ngomong kita akan ngobrol bersama teman aku yang berkaitan dengan dunia tulis-menulis, dengan dunia perbukuan, dan orang-orang kreatif di balik layarnya. Di sini aku sudah bersama dengan salah seorang teman aku, yaitu Teh Ren. Teh Ren ini teman aku di sebuah komunitas menulis, yaitu Kampus Fiksi, dan dia sudah menulis banyak buku yang bertema seputar Korea. Dan lengkapnya nanti kita tanya-tanya aja, oke? Teh, apa kabar? Baik. Ini udah lama banget gak ketemu. Teh Ren selama ini udah nulis buku apa aja? Macam-macam. Fiksi pernah, non fiksi juga pernah. Fiksinya itu berkutat pasti novel kan? Novelnya itu yang kalau nggak salah sih dunia K-pop nggak sih? Apa beda depan non fiksinya? Beda, bukan K-pop, tapi emang aku tuh mungkin karena style nulisnya pakai bahasa yang kayak terjemahan, jadi banyak kan pakai setting yang di luar negeri gitu. Buku yang terakhir dipublish itu ada Korea Wanderer sama Into BTS Universe. Apa perbedaan dari kedua buku itu? Kalau Into BTS Universe itu benar-benar non fiksi dan mengupas tentang pemaknaan dari suatu karya seni lah ya, karena kan music video kita interpretasikan dengan memakai teori macam-macam. Wow, kayak skripsi ya guys? Iya betul, kayak skripsi psikologi. Iya, semiotika sih. Ngomongin ini tanda kan ya hanya. Iya macam-macam sih. Jadi ada yang semiotikanya dibahas, ada yang dari psikologinya dibahas, ada yang tata kamera segala macam itu juga dibahas. Wow. Kalau yang Korea Wanderer itu jenis-jenis travelog lah ya, jurnal perjalanan yang kalau misalnya pernah baca bukunya Mbak Windy, itu yang judulnya Life Traveler ya, hampir kayak gitu sih. Jadi di sini Teh Ren udah menuliskan buku fiksi, yaitu novel-novel. Kalau jurnal perjalanan tuh masuknya non fiksi nggak sih? Iya. Bedanya Teh, sensasinya nulis kedua itu apa? Kalau Into BTS Universe itu karena dia semi akademik kali ya, jadi benar-benar nyari sesuatu yang ini ada basisnya. Nah sementara kalau yang travelog karena based on pengalaman, jadi kalau mau masukin nyisipin nilai-nilai value yang dipunya, moral value atau apapun itu lebih bebas. Oh, kalau secara emosi, kalau non fiksi kan nggak ngelibatin emosi ya? Iya nggak sih? Kebetulan yang ini karena music videonya banyak menyinggung tentang dunia psikologi, jadi secara psikis tuh ada juga lah terpengaruh. Oh, ada terpengaruhnya juga. Ngomong-ngomong lagi Teh, itu kan kita sering banget ya nemuin dengan konsep fanfiction. Yang tadi disebutin berarti fan non fiction atau gimana tuh? Bukan fiksi ya, bukan fanfiksi ya. Karena meskipun ini dari fans dan untuk fans, tapi nggak fiksi nih, karena kita nggak nulis cerita di situ. Kalau untuk fanfiksi mungkin aku nulis juga, tapi di platform yang berbeda, tidak dikomersilkan. Dan itu diterbitkan di mana atau kita tuh bisa dapat buku itu di mana? Kalau untuk BTS Universe diterbitin Mata Aksara. Nah, bagi yang mau beli bisa ke marketplace-nya penerbit di Mata Aksara, ada di Tokopedia, ada juga di Shopee, atau bisa ke Shopee-nya Purple and Shop. Jadi nulisnya bertiga, yang pertama sama Shifra, dia itu ketua Baya dan udah nulis juga buku tentang ARMY dan BTS. Nah, satunya lagi sama Desi, teman saya sama Via. Itu nulisnya bertiga, banyak pas kan beda banget ya rasanya sama nulis sendiri. Itu jadinya berapa lama dan apa aja sih yang harus kalian persiapkan sebelum nulis? Berapa lama itu? 10 bulan? Oke, wajar. JK Rowling juga nggak sebentar kok nulisnya. Iya, mungkin kalau ngelihat tebel bukunya masa sih segini dan dikerjain 3 orang butuh waktu segitu lamanya gitu. Tapi karena kami itu fansnya BTS dan segitu sayangnya sama BTS, segitu mengapresiasinya karya mereka, jadi mengerjakan buku itu tuh kayak sesuatu yang sakral gitu, pengennya. Oh iya, totalitas ya. Iya, totalitas. Pengennya ngasih yang terbaik di situ. Jadi yang backgroundku tuh engineering, nah harus menggali tentang psikologi yang which is jauh banget. Nah, ilmu baru. Bayangin. Kalian ngumpulin datanya tuh gimana? Macam-macam ya risetnya.
baca buku itu pasti, baca jurnal juga, nonton videonya tuh udah sampai bosen banget. Terus kan ada beberapa artikel di Korea yang bahas tentang itu, nah itu kita baca juga. Terus liriknya mereka ini mengarah kemana, karena kan nggak mungkin ya music video itu terpisah dari lirik. Jadi itu memang satu kesatuan yang kita gali juga di situ. Terus ada brainstorming kan, pasti aku akan bahas tentang apa, heavy di mana, heavy di mana, terus Shifra heavy di mana, itu ada. Terus ngomongin buku itu, kalian udah nulisnya 10 bulan dan diterbitkan pertama kali di tahun berapa? 2019. Udah lama. Waktu itu apa sih yang terpikirkan dalam benak kalian? Ayo kita nulis buku ini, terus kita bertiga aja yang nulis. Itu apa sih yang pertama kali tercetus? Siapa yang ngidein pertama kali? Desi. Karena Desi yang ngajakin, karena dia emang udah pernah nerjemahin buku yang jadi kayak referensi untuk nyusun MV-nya BTS. Nah itu dia ngajakin gimana kalau kita bikin buku tentang teori, karena apa ya, banyak teori-teori tentang MV BTS di luar sana dan itu bercerita kayak bikin universe sendiri. Kita pengen merangkai puzzle-puzzle yang ada di sana, ini tuh maksudnya apa, dan pesan-pesan yang mereka sampaikan lewat MV, lewat lagu itu bagus banget. Sayang kalau orang-orang nggak tahu, jadi niatnya memang pengen berbagi. Kabar terbarunya dalam buku itu, jadi 3 penulis ini mengalami musibah kali ya, bisa dibilang ya. Iya. Itu musibah pertama kali ya dalam sejarah kepenulisan Teren. Yaitu adalah kasus copy paste, mungkin mengarahnya ke plagiasi kali ya. Jadi gimana Teh cerita awalnya? Cerita awalnya itu aku punya beberapa temen gitu kan, yang mereka juga baca buku itu, mereka tahu gimana proses nulisnya. Terus ada temen yang pas dia nyari-nyari lagi jalan-jalan gitu di Twitter nemu, ini teori lain yang lu tulis bukan sih, digituin kan. Wow. Terus abis itu bener-bener langsung buka filenya, ngebandingin isi tweetnya sama file yang aku tulis. Nah kebetulan bagian yang reshare ya, itu adalah yang aku tulis. Jadi aku bener-bener inget gitu, anjir kok sama gitu. Pas ngebandingin, ada bagian yang cuman parafrase, yang which is parafrasenya itu, parafrase kan kayak cuman dikit sih. Kayak dari bahasa, kalau bikin buku kan nggak mungkin kita pakai bahasa non formal ya, dari bahasa formal dibikin non formal. Ada juga yang berupa summary. Nah which is itu kayak anjir gue nulis ini susah-susah, ada orang ngebagi dapat cloud yang dibilang wah enak dimengerti nih, penjelasannya enak lalalala, dan gak nyantumin kredit. Which is itu kayak sesuatu yang agak rendah kali. Iya. Itu penulis manapun rasanya kayak ngerasa nggak dihargai lah ya, karena kita nulis pun bukan kayak ngayal langsung jadi gitu. Kita belajar dulu untuk bisa nulis. Terus ada orang lain yang kita nggak kenal siapa, kita menghargai kalau dia baca dan kita bakal senang banget. Nggak taunya dia meng-copy paste dalam tweetnya dia. Tadi kan kita udah nggak bahas tentang copy paste. Nah itu kan mengarahnya ke arah plagiasi. Secara umum plagiasi menurut Eren itu kayak apa sih? Agak susah kalau kita bahasnya di ranah fiksi. Kalau di ranah non fiksi kayak di akademik ya kita udah ada toolsnya gitulah buat ngecek gitu kan. Penilaian mahasiswa pasti akrab dengan Turnitin atau Grammarly gitu kan. Nah kalau di fiksi itu ranahnya lebar dan orang-orang bisa memutar balik, gua nggak plagiat gitu kan. Kalau misalnya ya elah idenya doang yang sama gitu. Terinspirasi, nah itu dia ya, terinspirasi. Ada lagi yang heavily inspired, itu ada juga yang meskipun dia terinspirasi dia nggak mencantumkan itu. Kalau misalnya ranahnya adalah cuman idenya sama tapi secara alur, secara konflik, secara keseluruhan beda, nah itu nggak masalah sebenarnya. Kalau cuma ya ideku sama kamu mungkin bisa sama, tapi eksekusinya kita bisa beda gitu kan. Nah kalau untuk melihat persentasenya mungkin ada yang pakai feeling kali ya. Iya. Ini miripnya sampai segini, ini miripnya sampai segini. Kalau bener atau enggaknya itu plagiat, mungkin cuman penulisnya sendiri yang tahu dia sengaja plagiasi atau enggak.
Cuman kan banyak yang sekali udah plagiat bablas aja gitu kan, nggak enak nih, nggak ketahuan. Kalau nggak salah waktu kejadian itu terjadi kan kalian pada tahu lah ya. Terus kalian melakukan upaya nggak sih waktu tahu siapa pelakunya? Pertama shock dulu. Jadi habis shock itu langsung kontak Desi. Kita harus gimana? Terus ngobrol sama penerbit gitu kan. Ya penerbit ini kita bisa menindak tegas atau enggak? Karena kan sebelumnya ada teman kita yang Tevia itu juga diplagiat kan. Nah ngobrol juga ini enaknya gimana Teh? Ya disaranin mungkin bisa ditegur dulu anaknya. Cuman karena nanya temen kan, karena dia lebih banyak main di Twitter, jadi ini enaknya gimana? Nah temanku tuh bilang kalau si X ini dia udah beberapa kali melakukan hal serupa. Cuman bedanya kalau yang buku itu baru punya aku, yang sebelumnya itu dari thread orang gitu lah yang di Twitter, konten-konten Twitter atau konten dari Instastory atau hal-hal atau media sosial lainnya dikopas gitu lah di situ. Mungkin ada parafrase tapi dikit, tapi secara kalau misalnya kita pakai persentase masih masuk plagiasi. Oh, jadi dia tuh selain buku juga sampai tweet orang juga di copy paste gitu ya? Nah, yang ketahuan punyaku itu adalah kasus keempat. Oh my god. Makanya instead of ngetok orangnya via DM, dan ini karena punyaku kasusnya lebih serius ya karena dilindungi undang-undang kan, punya hak cipta. Ya udah langsung up di Twitter dan di benar-benar kayak mungkin spill di gitu ya. Nah itu akhirnya langsung call out orangnya. Yang diharapkan itu dia belajar dari sana. Waktu itu nggak menuntut macam-macam. Sebenarnya meskipun bisa ditindak secara hukum, tapi kayak mungkin masih dikasih masih kepikiran untuk ngasih jalan damai, kasihan gitu kan daripada diperkarakan. Nah tapi dia langsung di akun itu dihapus, threadnya dihapus, dia di-hack, ya udah ngilang gitu aja tanpa penjelasan. Waktu itu nggak minta macam-macam, cuman minta dijelasin aja gitu. Kenapa kamu melakukan itu dan kenapa nggak nyantumin sumber sama sekali? Padahal bikinnya tuh sesusah itu gitu loh, prosesnya tuh nggak gampang. Bagian yang dikopas ini agak curhat sedikit ya. Pada waktu itu aku lagi ada di masa-masa yang berat gitu lah, secara mental, secara psikis. Nah, bagian yang aku tulis itu pas tentang healing, proses healing gitu loh. Jadi aku menemukan semacam obat gitu ya di sana. Jadi rasa kayak ini tuh berarti banget buat gue. Jadi ketika ada orang yang klaim ini sebagai punya dia tanpa memberikan kredit, sakit gak sih? Kejadian ini udah sampai 4 kali. Terus yang kalian lakukan setelah tahu orangnya itu sempet membuat thread nggak sih atau minta orang-orang ngedukung gitu? Iya, waktu itu setelah bikin thread ngobrol juga sama Mbak Lia sama Siska, temen yang sama komunitas kami juga. Ya udah upload aja di Twitter karena itu kebetulan kontennya ada di Twitter. Nah, ternyata orang yang dimaksud itu adalah salah seorang bookstagram yang dulunya sangat appreciate dengan buku itu. Jadi kayak ngerasa sakitnya mungkin beda ya, karena sempet DM-an, sempet ngobrol juga dan gak nyangka dia akan melakukan itu. Iya. Abis aku share ke Mbak Lia sama Siska, share aja di grup GWP, di grup komunitas nulis. Waktu itu nge-share juga ke Vulkan. Ya teman-teman tolong bantu retweet. Untungnya teman-teman tuh pada ngedukung gitu, suportif. Karena kan kita sama-sama tahu ya beratnya di dunia ini, cuan juga nggak banyak sister, tapi kok ya jahat orang. Ini kan kita ngomongin ya guys, setidaknya kalau emang dia pembaca, jadi mencantumkan aja kredit nama kita di situ. Jadi kita juga ngerasa dihargai lah ya dengan dia mencantumkan kalimat yang udah kita tuliskan. Selama ini yang aku tahu Teh, kalau aku ngeliat di platform ya, ngomongin fanfiction gitu-gitu, ada orang yang menyadur karya orang lain. Misalnya kita taruhlah Stephanie Meyer ya, dia udah nulis Breaking Down dan lain-lain. Terus dia ada orang yang ngefans sama BTS,
membuat karya itu dengan ganti nama orang-orang BTS di tulisannya itu menurut Teren gimana sih di dunia fanfiction itu? Ini mungkin sesuatu yang perlu dapat perhatian dari banyak orang ya, karena mau di bidang apapun plagiasi itu bukan hal yang bisa dibenarkan. Nah, sempat mikir juga ini kenapa jadi banyak yang kayak gini, apakah mereka emang masih muda atau mereka nggak tahu atau emang ya udah abai aja gitu orangnya. Kalau misalnya mereka nggak tahu, otomatis mungkin kita bisa ngasih edukasi gitu ya, meskipun bukan tanggung jawab kita secara ini ya, sukarela aja melakukannya. Berharapnya sih akan ada orang yang sebelum nulis itu belajar dulu dong sebenarnya etika nulis itu kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka emang orangnya abai ya kayak tinggal tunggu waktu aja nggak sih, ketika ketahuan ya nanti orang-orang akan merunut karyanya yang lain. Kadang nggak dirunut juga, udah langsung paling juga plagiat, paling juga plagiat, sampai akhirnya kalau nggak dipercaya, nggak dipercaya itu paling gampang, ditinggalin itu paling gampang, atau paling ini ya di bash. Cuman banyak juga yang abis di spill itu langsung kunci akun atau langsung GX. Nah, kalau udah kayak gitu kan gimana ya, balik ke ininya sendiri sih, emang bisa tenang gitu kalau misalnya udah dicaci maki orang kayak gitu. Jangankan dicaci maki gitu, emang kalau abis nyontek karya orang nggak ngerasa bersalah atau gimana gitu ya. Iya, karena teman kita pun pernah ada yang kena musibah sama gitu. Terus orang-orang juga karena udah banyak ternyata menjamur ya. Terus alasannya adalah dia sebenarnya ngefans sama tulisan itu, tapi yang terjadi dia mengapresiasinya dengan salah, meniru. Kayaknya banyak banget yang belum tahu dengan etika ini ya. Iya. Sebenarnya kalau emang dia pengen mengapresiasi ya nggak gitu caranya. Jadi kayaknya tuh masih perlu ditanamkan ya ke orang-orang supaya lebih menghargai karya orang lain. Jadi kalau misalnya terinspirasi dia harus ngapain? Apakah kalau misalnya bisa izin itu bagus. Kalau misalnya enggak ya mencantumkan kredit itu hal paling minimal. Kalaupun kamu terinspirasi, poles itu jadi sesuatu yang punya kamu, bukan punya dia, gitu. Bukan punya orang yang kamu tiru. Terus sama si plagiat ini, apa ya kita sebutnya plagiator ya. kayak gladiator ya. Sebenarnya kalian ini udah pernah ketemu belum, atau kalian udah pernah kenal karena sama-sama ngefans sama BTS? Kalau ketemu fisik belum, cuman kalau interaksi di DM atau di Instagram pernah. Tapi ya karena pernah berinteraksi itu tadi, ketika ada orang yang melakukan hal seperti itu dan itu adalah orang yang dikenal, itu lebih sakit sih rasanya. Ternyata kenal ya. Kenal, bukan orangnya gak kita kenal terus dia berbuat salah. Dan dia kalau Instagramer harusnya tahu etika nulis sih kan, tahu tentang dunia penerbitan, tahu tentang dunia buku. Jadi ya sangat kecewa sih pas tahu. Pastilah, karena dia Instagramer, terus dia tahu dan dia melakukan, berarti tandanya dia bukan nggak sengaja. Iya, dan ternyata ada yang komen si X ini dia pernah self publish 5 buku, udah 5 buku. Yang which is aku jadi mempertanyakan kan, itu di 5 bukunya itu murni nggak? Make sense kan kalau mempertanyakan itu? Ini kita main asumsi aja Teh. Menurut Teren kenapa dia sampai plagiat gitu? Mungkin karena yang sebelumnya dia udah pernah melakukan itu dan yang konten yang di plagiat itu adalah cuma di Twitter, nggak ada payung hukumnya, jadi dia ngerasa udah bablas aja gitu. Nah, sebelum aku itu ada kasus yang damage-nya agak parah karena yang dia plagiat itu adalah konten yang diterjemahkan dari Thai Army, jadi international army gitu kan. Nah,
akhirnya itu ke up dan rame banget. Dia bikin akun kedua. Nah, akun keduanya itu setelah diungkap kasus yang pertama kayak baru 2 mingguan kalau nggak salah, dia bikin akun baru itu dan nge-up konten yang adalah dari bukuku itu tadi gitu. Jadi kayak wow, ini nggak ada refleksi sama sekali nih. Dan nggak jelas ya? Iya. Kan minimal dia itu dihujat gitu loh. Iya, iya. Dan dia nggak jerak. Wow. Iya. Mungkin ngerasa karena ini udah second account, jadi dia nggak ngerasa ya udah sih gitu. Terus kemarin juga sempet ngomongin soal ini ada kemungkinan somasi segala macam. Kalau misalnya nggak ada etiket baik dari dianya, mungkin aku akan menempuh jalur itu ya. Kalau menurut aku ya Teh, kenapa orang itu bisa memplagiat gitu, sekalipun dia emang gak jerak gitu ya, itu ya juga salah satunya adalah dia kan nggak bisa nulis, bisa jadi, dan mengakui sebenarnya karya kalian itu bagus gitu. Dan yang terjadi pun kayak gitu, kebanyakan orang-orang yang memplagiat itu waktu ditanya aku sebenarnya suka sama karyanya, bukannya terinspirasi malah meniru gitu. Kalau di dunia fanfiction itu kayak ada kecenderungan nggak sih Teh untuk main menonjolkan dirinya gitu, saling menonjolkan diri untuk kayak biar dia tuh kelihatan lebih daripada yang lain. Mungkin belakangan ini banyak yang berlomba-lomba ya menjaring follower, jadi makin pengen dapat makin banyak. Orientasinya tuh udah ke angka, entah itu ke follower, entah itu jumlah like, entah itu komen, entah itu retweet. Nah, orientasi yang kayak gitu tuh yang perlu diubah ya, karena kan kita nggak selamanya ngelihat berdasarkan kuantitas ya, tapi ada proses yang di situ tuh kamu tuh ikut bertumbuh gitu. Kalau misalnya kamu udah langsung plagiat itu ada banyak step yang kamu lewati. Oh iya, dan akan banyak step di depan yang bakal hilang. Iya. Karena kamu kena kasus gitu. Iya. Kalau misalnya kita sabar aja nitip proses, kan kita ketemu lah ya up-nya gitu. Tapi kalau misalnya dia udah up duluan, sebenarnya itu cuma fata morgana, ya udah gitu kan. Dia nggak punya nama lagi setelahnya. Damage-nya juga parah sih. Mungkin ya Teh, dia juga orang yang nggak tahu struggle kalian waktu menulis. Boleh nggak diceritain struggle kalian nulis bertiga selama 10 bulan itu apaan waktu nulis itu? Masing-masing beda-beda ya tingkat kesulitannya. Ini aku paling cerita kalau gambaran umumnya susahnya adalah gimana kalau ngebaginya siapa nulis apa itu cepat. Pertama cerita, oke, konsepnya akan seperti ini. Ketika bahas konsep itu kita cepat. Yang lama adalah risetnya lama. Pasti. Karena risetnya ini banyak kan sumbernya akademik, jadi kaku kan bahasanya. Nah, ini karakter masing-masing orang kan beda. Syifra itu belum terbiasa nulis fiksi. Aku sama Desi udah terbiasa, jadi bahasanya lebih luas. Nah, ini aku sama Desi itu mungkin nggak terlalu jauh ya karakternya untuk nulis di situ. Jadi kalau misalnya orang habis baca partnya Desi, baca partku itu nggak terlalu jomplang. Nah, tapi kalau yang Syifra itu agak jomplang karena dia sangat rigid gitu. Nah, pas itu minta ini tolong direvisi supaya jadi lebih luas, lebih ini. Nah, itu nge-tone down tulisan dari yang akademik banget jadi sesuatu yang lebih ngalir. Itu kan berproses ya. Terus ketika selesai itu nggak cukup selesai sampai di situ aja, ada proses editing juga. Nah, sebelum kita serahkan ke penerbit itu kita ngedit bertiga, kami ngedit bertiga. Jadi menurutku gimana, menurut Desi gimana, menurut Syifra gimana, ini udah oke atau belum. Jadi filter pertama adalah dari si penulis ini sendiri. Dan itu berapa lapisnya gitu? Banyak nih, banyak. Itu berapa versi ya? Kalau aku karena nulisnya banyak kan dari segi psikoanalisis, dan kebetulan ada teman yang nerjemahin bukunya yang jadi referensinya BTS, punya Carl Jung. Nah, itu minta Carl Jung lagi. Oh, Francis ya? Iya. Oh iya. Terus? Nah, itu minta pendapat, ini udah oke apa belum, dan ini menyimpang atau enggak dari koridornya. Jadi kayak minta approval juga gitu dari orang yang lebih ngerti di bidang itu.
bakalan bilang ya ini oke kok, ya, kayak lebih pede aja gitu. Oke, gitu aja teman-teman untuk obrolan hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kalau kalian emang niat untuk mempelajari dunia tulis menulis, hindari banget deh yang namanya plagiat. Selain merugikan banyak orang, itu juga merugikan diri kalian sendiri. Karir kalian itu udah bakalan banyak hilang gitu loh. Banyak yang harusnya kalian tempuh ternyata harus kehilangan gitu karena perbuatan tercela yang kalian lakukan. Dan terima kasih buat Teren untuk berbagi. Semoga musibah ini udah lah yang pertama aja, Pertama dan terakhir ya. iya lah yang pertama aja, pertama dan terakhir maksudnya, pertama dan terakhir. Terus orangnya juga mudah-mudahan jerak gitu. Jangan sampai ngerasa kayak udah nih nggak ada yang ngebahas, taunya dia melakukan hal yang sama berulang-ulang gitu, karena udah 4 kali. Ntar takutnya ada yang kelima, ada yang ke-10 gitu kan, aduh mengerikan banget gitu. Dan terima kasih teman-teman udah nonton video ini, ambil aja baik-baiknya dan mohon maaf banget kalau emang kualitasnya tidak seberapa ya karena kita ada di sebuah tempat dan itu bakalan noisy banget sih kayaknya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.